Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pecinta ziarah wali yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semua. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua akan menjadi bagian umat yang diakuinya sehingga mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Kali ini kita berziarah di masjid tertua di Purbalingga dan salah satu wali leluhur Purbalingga, yakni Abdullah Syarif bin Yahya atau yang kemudian dikenal dengan Raden Sayyid Kuning di Desa Onje, Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Di areal makam terdapat makam Raden Sayyid Kuning atau Abdullah Syarif, makam Syekh Samiruddin dan Syekh Diparuddin. Masjid Raden Sayyid Kuning menjadi salah satu jejak Wali Songo di Desa Onje, Purbalingga, Jawa Tengah. Konon, masjid tertua yang menjadi bangunan cagar budaya ini diyakini sudah ada sebelum Kabupaten Purbalingga berdiri. Masjid ini pertama dibangun sekitar tahun 1300 Masehi oleh Syekh Syamsuddin dari Timur Tengah. Konon Syekh Syamsuddin dalam pengembaraannya menuju Cahyana, ia sempat menemukan tempat yang menurutnya sangat ideal untuk mesu diri. Olah jiwa berpasrah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ia menemukan bahwa di barat sungai besar ada tempat pertemuan 3 buah sungai. 3 sungai yang sangat jernih bergabung menjadi satu, dan tidak jauh kemudian gabungan sungai itu pun bermuara di Bengawan Kelawing. Begitu terpesona dengan suasana di tempat tersebut, Syekh Syamsuddin pun beristirahat dan melaksanakan sholat di pinggir sungai. Kemudian beliau berkehendak untuk mendirikan sebuah masjid. Arah hadap sholat, kiblat pun diumumkan. Jika kita di sini cukup menghadap Gunung Gora atau Gunung Slamet, Gora berarti agung, maka itulah arah hadap sholat kita. Artinya bahwa Gunung Gora kebetulan searah dengan arah terbenamnya matahari, searah pula dengan arah Baitullah. Pada zaman dahulu, sungai, gunung, pegunungan, dan benda di langit merupakan petunjuk geografi yang paling utama. Maka dengan tiang 4 batang pohon pakis dan atap ijuk, berdirilah sebuah masjid di dekat pertemuan 3 sungai. Sebagai tempat pengimaman, dibuat dari sebuah batu yang datar. Sejak saat itulah berdirilah semacam pesantren di Onje. Setelah tahun 1500 Masehi didatangi dan dibangun kembali dengan struktur yang lebih baik oleh Wali Songo, di antaranya Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Renovasi masjid dilakukan sebelum keempat Wali Songo berangkat ke Demak untuk membangun Masjid Demak. Oleh Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati, 4 tiang yang semula menggunakan kayu pakis diganti dengan kayu jati. Renovasi berikutnya dilakukan oleh pemuka agama setempat, Abdullah Syarif, pada abad ke-16. Sebelum dinamakan Masjid Raden Sayyid Kuning, masjid ini dikenal dengan Masjid Onje. Namun, karena pada tahun 1986 ada 2 masjid di Desa Onje, maka dinamakan berbeda.
agar para peziarah tidak salah tempat. Untuk perubahan nama masjid tersebut diberikan oleh Maulana Habib Lutfi dari Pekalongan, yang mempunyai arti kata Raden untuk mengingatkan gelar Adipati Onje, sedangkan Sayyid untuk mengingatkan Sayyidina Muhammad, lalu kuning berasal dari istri Abdullah Syarif yang bernama Kuningwati. Dipercaya setiap Ramadan beduk yang ada di dalam masjid akan berbunyi, namun suara beduk itu hanya bisa didengarkan oleh orang tertentu. Syekh Abdullah Syarif merupakan ulama yang berasal dari Timur Tengah sebelum mengembara untuk bersyiar agama di Onje, Purbalingga. Beliau bertemu dengan Sunan Derajat dan menjadi murid beliau. Kemudian Syekh Abdullah Syarif menuju ke Cirebon dan mengaji ke Sunan Gunung Jati, Cirebon, dan kemudian diperintah untuk bersyiar agama membantu Syekh Mahdum Wali dan Syekh Mahdum Umar di Kerajaan Pasir Luhur, Purwokerto dan sekitarnya. Kerajaan Pasir Luhur pada saat itu dipimpin oleh Syekh Mahdum Wali yang sekaligus mempunyai pondok pesantren. Karena pada saat itu Kadipaten Onje yang dipimpin oleh Raden Anyakropati atau Adipati Onje II belum ada ulama besar di sana, maka Syekh Abdullah Syarif dikirim oleh Syekh Mahdum Wali untuk bersyiar di wilayah Kadipaten Onje. Kemudian Adipati Onje II menikahkan Syekh Abdullah Syarif dengan putri beliau yang bernama Kuningwati, yang merupakan putri Adipati Onje II dengan putri Kelingwati yang berasal dari Kerajaan Pasir Luhur. Kemudian beliau menetap di Onje dan menjadi penghulu pertama di Purbalingga. Di sana Syekh Abdullah Syarif atau Raden Said Kuning merupakan penghulu agama Islam pertama di wilayah Purbalingga. Syekh Abdullah Syarif mempunyai putra bernama Samiruddin dan Syekh Diparuddin, dan mempunyai santri Syekh Basaruddin dan Arsantaka, salah satu cikal bakal bupati-bupati Purbalingga. Demikian sekilas tentang sejarah Masjid Onje atau yang dikenal dengan Masjid Sayyid Kuning. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.